wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ikhwatu fillah, kajian kita biasanya kita membahas kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Berhubung Ramadan dan saya melihat bagus kita membahas tentang bab-bab dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, maka kita akan ambilkan daripada kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Saya sudah kirim dalam grup Sabilun Najah 1. Silahkan di-download. Ya. Kita akan mulai berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, kitab yang membahas tentang puasa. Secara bahasa puasa, ya, as-saum maknanya adalah al-imsak, menahan. Dan dalam syariat puasa al-imsak anil muftirati ma'an niyati, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa diiringi dengan niat. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi puasa definisinya secara bahasa menahan. Adapun secara istilah menahan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dan puasa Ramadan adalah merupakan rukun yang keempat daripada rukun Islam. Dan dia adalah merupakan bagian daripada ibadah yang memiliki keutamaan. Dan di antara keutamaan puasa, kata beliau, li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabri tsalatsah. Dalam puasa ini terkumpul 3 bab tentang sabar. Sabar dibagi 3. Sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar dengan musibah, penderitaan, kesulitan. Maka dalam puasa 3 ada. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, di mana seorang mukmin bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah dengan melakukan puasa. Perintah Allah, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Maka yang pertama, padanya ada kesabaran dalam menjalankan perintah. Yang kedua, as-sabru ala ma'asillah, sabar menahan diri daripada segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar atas segala ketentuan takdir Allah yang tidak disukai manusia. Ya. Dalam puasa kita kelaparan. Orang tak suka kelaparan, tapi Allah uji. Dalam puasa terhalang orang untuk melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Dan itu tidak kita sukai, tapi Allah uji. Dalam puasa kita harus meninggalkan segala makanan yang Allah haramkan di siang hari puasa sebagai ujian. Walianna Allah Ta'ala nasaba as-sawma ila nafsih, dan puasa ini Allah langsung nisbatkan kepada dirinya. As-sawmu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan balasan baginya. Wa wa'ada bil jazaa'i alaihi min qibalihi subhanah. Karena itulah Allah Jalla wa'ala menjanjikan balasan puasa langsung Allah akan berikannya tanpa dihitung-hitung. Ya. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasannya. Wa li'annahu sirrun bainar rabbi wa baina 'abdihi, dan puasa adalah perkara yang sangat rahasia sekali. Hanya Dia dan Allah yang tahu. Ya. Tatkala seseorang dalam kamar, padanya ada berbagai makanan, minuman, tapi dia harus menahan dirinya untuk tidak memakan. Padahal tinggal 1 menit lagi menuju buka puasa. Dia rela untuk menjaga sehingga datang waktu berbuka puasa. Semuanya ibadah antara dia dan Allah Jalla wa'ala. Dia bisa saja minum, bisa saja dia makan, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Maka puasa mendidik orang untuk menjadi sosok-sosok yang jujur, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa min a'zamil amanat, karena itulah puasa adalah merupakan
sarana untuk menjaga amanah yang paling agung, yaitu perasaan dipantau oleh Allah Jalla wa'ala. Wa amma hikamuhu wa asraruhu falaysa fihi fi maqduri hadhihi an-nubdhati al-mukhtasara an tabayyana dhalik. Adapun hikmah puasa tentulah sangat banyak. Kitab yang kecil ini tak akan mungkin menjelaskan semuanya. Dia hanya contoh-contohnya saja. Famin wa inna ma usyira ila qalilin min katsir. Apa yang disebutkan di sini hanyalah merupakan sekedarnya saja dari banyaknya hikmah puasa. Li'alam al-qari'u syai'an min asrarillahi fi syar'i, agar seseorang itu mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam membuat syariat. Fa yazdadu imanan wa yaqinan, sehingga bertambah imannya, bertambah keyakinannya, fi waqtin taza'za'at fihi al-aqaid, pada waktu ketika akidah mulai terguncang. Wa tada'dha'a fihi al-iman, ketika iman merosot. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitulah kondisi kaum muslimin. Ya, bisa dipresentasikan banyak kaum muslimin yang tak berpuasa. Ya, dengan segala macam alasan. Ada yang mengatakan tak sanggup, tak kuat. Macam-macam. Lemahnya iman, lemahnya akidah. Famin tilkal hikam as-samiyah ibadatullah. Tentunya hikmah yang paling besar daripada puasa adalah penghambaan orang kepada Allah, penghambaan hamba kepada Allah. Kita menjadi hamba. Hamba hanya mengikuti perintah Tuhannya. Diperintahkan Tuhannya berpuasa, dia puasa. Disuruh Tuhannya berlapar-lapar, dia berlapar-lapar. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan penderitaan, diuji dengan puasa yang dalamnya ada keletihan, kelaparan, dan semacamnya. Wal khudu' lahu ibadatullahi wal khudu' lah, hikmahnya adalah ketundukan hamba kepada Allah. Hanya hamba-hamba yang terpilih yang mau melakukan ibadah puasa ini, yang dia tunduk kepada perintah Tuhannya. Liyakuna as-saimu muqbilan 'ala Allah Ta'ala, agar seseorang berpuasa menghadapkan wajahnya kepada Allah, khadi'an baina yadayhi, menghinakan dirinya di hadapan Allah, hinama yunkiru sultan syahwah, ketika dia mengingkari kekuatan syahwat. Syahwat ini merusak, maka puasa mengerem syahwat itu. Syahwat kepada makanan merusak, kepada minuman, kepada pelampiasan biologis, ini syahwat yang merusak manusia. Maka puasa merem segala macam syahwat ini. Segala macam penyakit datangnya daripada keinginan untuk melampiaskan syahwat. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu yang paling banyak merusak manusia. Puasa menahan ini semua. Fa innal quwwata tughri bit-tughyani wal batar. Karena sesungguhnya orang yang kuat dengan makan, minum, melampiaskan syahwatnya akan menggiring kepada perbuatan melampaui batas, menzalimi orang, sombong. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. An ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya kaya, kuat. Puasa melemahkan seseorang. Hilanglah kekuatannya karena tak makan seharian. Faliya'lam annahu dha'ifun faqir, agar hamba merasa dengan puasa tersebut dia adalah hamba yang lemah, hamba yang fakir, agar dia juga merasakan penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tak bisa mengkonsumsi makanan karena ketiadaan. Dia dengan hal tersebut merasakan kepekaan sosial. Oh, rupanya begini rasanya. Orang kelaparan, tak ada yang mau dibeli karena tak ada uang, tak ada yang mau dimakan.
Dhaifun faqirun baina yadayillah hinama yara dhafahu wa ajzahu fayunkiru fi nafsihi al-kibr. Ya, dengan sebab puasa dia menahan dirinya untuk menjadi sombong. Orang sombong adalah orang merasa kuat. Puasa membuat dia lemah, hilanglah kesombongan. Wal 'azamah, perasaan membesarkan diri. Fa yastakinu li rabbih wa yalinu li khalqihi. Dengan itu dia akan menjadi tenang tentram, menyembah Tuhannya, dan dia pun berlemah lembut kepada makhluknya, kepada sesama manusia. Wa minha hikamun ijtimaiyah. Dalam puasa juga terkandung padanya hikmah yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, min ijtima'ihim ala ibadatin wahidah. Sehingga kaum muslimin merasa mereka ada persatuan menyatukan mereka, yaitu puasa. Mereka semuanya berkumpul bersama dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah puasa, ya, dalam waktu yang bersamaan, berbuka, yang akan menyatukan mereka fi waqtin wahidin. Ya, sabruhum jami'an, qawiyuhum wa dha'ifuhum, semuanya sabar, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, syarifuhum wa wadi'uhum, ghaniyuhum, faqiruhum, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, yang mulia, yang hina, semuanya sama. Ala mu'anatiha, semuanya merasa ya sulit menghadapi puasa ini. Berat. Apalagi ketika siang hari terik panas. Sebagian harus bekerja di lapangan terbuka di bawah terik matahari. Dia harus bersabar. Mimma yusabbibu rabta qulubihim. Hal ini membuat hati mereka menyatu. Wa ta'alu fi arwahihim. Wa lammi kalimatihim. Membuat hati mereka juga menyatu. Roh mereka bersatu. Dan kalimat mereka pun bersatu. Pada waktu ini seluruh penjuru dunia berpuasa. Sehingga mereka merasa satu kesatuan, satu perasaan. Ya, mau yang di Cina, di Amerika, ya, di seluruh penjuru bumi. Maka ini yang menyatukan kaum muslimin. Satu ibadah, satu Tuhan, satu waktu. Walaysa syai'un aqwa min hadhihi al-iradati al-matinah allati la tahkamuha aqwad ayat. Tak ada yang dapat lebih kuat daripada ikatan ini, ya, yang tak akan dapat dikalahkan dengan berbagai macam slogan-slogan persatuan. Banyak sekali kita perhatikan dalam Islam ini yang menyatukan kaum muslimin. Ya, Tuhan yang satu, kiblat yang satu, kitab yang satu, nabi yang satu, ibadah yang satu, haji yang satu. Haji paling dahsyat. Karena itulah kita melihat di era kemunduran kaum muslimin, ketika penjajah menguasai negeri kaum muslimin, yang menjadi kekuatan power mereka untuk menentang penjajah adalah haji. Ya, mereka berkumpul di sana, mereka saling bercerita, bertukar informasi tentang negerinya, membangun persatuan, kesatuan, bahwasanya mereka tidak ingin dijajah. Sehingga maraklah di mana-mana jihad terhadap penjajah. Karena itulah kalau kita perhatikan, kaum kafirin tak berani menyentuh Islam dan kaum muslimin. Karena kalau mereka diganggu, mereka akan menyatu. Kalau menyatu, kaum salibis telah coba. Kalau berperang dengan atas nama agama, mereka tak akan pernah menang. Berkali-kali perang salib, ujungnya kemenangan pada kaum muslimin.
Karena itulah mereka melihat tak bisa dikalahkan. Kenapa? Persatuan yang kokoh, kekuatan. Dalam Islam tak ada yang namanya rasis. Ya, yang menyatukan mereka agama. Tapi lihatlah dalam agama lain, begitu kuatnya rasis. Eropa kebingungan menghadapi masyarakatnya yang rasis. Ya, sekarang lagi heboh-hebohnya bangsa Asia dilecehkan oleh bangsa Eropa. Rasis. Berat membuat mereka bersatu padu. Nampak orang Asia disuruh balik kampung. Padahal negeri Amerika itu bukan miliknya bangsa Eropa kulit putih, itu miliknya Indian. Yang mereka bakar, yang mereka jajah. Dalam Islam tak ada cerita, apapun kulitmu, apapun warnanya, apapun sukumu, semua kau satu. Dan akan tampak benar-benar kesatuan Islam ini dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang konkret, yang nyata, yang bisa dilihat, dirasakan. Dan ibadah-ibadah lainnya tentunya. Kama annahu sababu atfi ba'dihim ala ba'din wa rahmah ba'dihim ba'dan. Dan puasa adalah merupakan jalan agar setiap orang-orang mukmin saling menyayangi, mengasihi orang mukmin lainnya. Terasa baginya perasaan, oh begini lapar, oh begini orang fakir, oh begini orang miskin. Muncullah rahmat. Hina yuhissul ghaniyyu alamal ju' wa lad'at dhama, ketika orang-orang kaya pun terpaksa karena perintah Allah Jalla wa'ala merasakan juga pahitnya ya kelapar, sakitnya dahaga. Fatadzakkaru anna akhahul faqir yu'ani hadzal alam, ingatlah dia, oh begini rupanya saudara-saudaraku yang fakir merasakan beginilah rasanya lapar, beginilah rasanya tak ada makanan yang mau dimakan, beginilah dahaga. Dahrahu kullahu, sehingga dia merasakan sepanjang zaman, oh begini rupanya orang fakir. Dengan itu timbullah kepekaan sosial, berbagi. Coba kau cari di agama mana semacam ini. Ketika datang Ramadan, berbagi takjil, ya udah hilang semua sekatan-sekatan. Lagi kita datang ke kota Madinah ketika bulan Ramadan, subhanallah, betapa rahmatnya kaum muslimin satu sama lainnya. Ya, orang berebut mengajak kita makan berbuka puasa, berebut. Di mana-mana ada pembagian, berbagai macam pembagian. Ketika musim haji, di mana-mana lihat kontainer isinya makanan. Semuanya berteriak fi sabilillah, fi sabilillah. Ini adalah gratis di jalan Allah, ambil. Subhanallah. Ya. حينما يحس الغني ألم الجوع ولذ الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله فيجود عليه من مال بشيء يزيل الضغائن والأحقاد. Dengan itu dia pun berbagi harta yang akan menghilangkan segala macam kecemburuan sosial antara fakir dan miskin. Sesungguhnya mereka hidup saling butuh membutuhkan, maka dengan ini mereka saling ya peka satu sama lain. Yang fakir mencintai yang kaya mencintai yang fakir, terbinalah hubungan. Ya. Inilah Islam. Wa yahullu mahallaha al-mahabbatu wal wi'am. Ganti daripada permusuhan, kebencian adalah kecintaan sama mereka, persatuan. Wa bihadza yatim al-silmu bainat tabaqat. Dengan ini terjadilah keseimbangan antara semua tingkatan-tingkatan masyarakat kaum muslimin. Ya, ada kecintaan. Ya, agama-agama yang punya kasta. Ya, sampai 3-4 tingkat kasta-kasta dalam agama mereka yang membeda-bedakan manusia. Agama rasis, kesian yang kasta paling rendah. Tak dianggap. Ya, dalam Islam lihatlah bagaimana Allah mengangkat Bilal setinggi-tingginya, menyampaikan Abu Jahal serendah-rendahnya. Ya, di mana kekuasaan Abu Jahal hilang dalam kekufurannya. Ya. Dan kita merasakan kita ini semuanya bersaudara. Walaupun berbeda-beda daerah, bahasa, suku, semuanya bersaudara dalam persaudaraan Islam. Wa minha, di antara hikmahnya, hikamun akhlaqiyatun tarbawiyah. Ya, dalam puasa ini terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran akhlak,
pendidikan ya diri, fahuwa yu'allimu sabra wa tahammula. Puasa ini mengajarkan orang untuk sabar. Sabar bangun pagi-pagi, semua kita harus bangun sebelum fajar. Sabar menahan lapar, sabar menahan dahaga, sabar sebelum waktu berbuka datang, sabar menahan syahwat. Ya, kita pertahankan itu semua dengan bersusah-susah payah. Wa yuqawwil azima wal iradah. Sabar mengajarkan orang untuk memiliki keinginan yang kuat agar menyelesaikan puasanya, menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sakit pun dia palalkan puasa. Ya. Maka puasa mengajarkan orang semakin kuat azimahnya. Ya. Bukan semakin kuat tidurnya. Bagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada tambahan puasa, syahrun naum, bulan tidur. Ya, padahal kita lihat sebagian penaklukan itu terjadi pada waktu puasa. Perang Badar puasa, Fathu Makkah puasa, 17 Ramadan. Kemudian yumarrinu ala mulaqatis syada'idi wa tadliliha. Sabar mengantarkan orang untuk tahan menghadapi berbagai macam perkara-perkara sulit, ya, wasi'ab wa tahwiniha, sehingga dengan hal itu dia anggap semuanya ya dapat diselesaikan. Orang itu akan berhasil ketika dia telah merasakan segala macam penderitaan dan sabar dan tahan. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, kokoh, tahan. Ya, karena itulah banyak orang-orang kafir bingung, bagaimana kok bisa mereka tahan puasa 1 bulan lagi. Mereka bingung kok tahan kaum muslim ini puasa. Ya, di agama kita anak-anak 6 tahun, 7 tahun tahan puasa. Ya. Wa minha hikamun sihiyah, ada lagi hikmah lainnya tinjau dari tinjauan kesehatan. Fa innal ma'idata baitud da'. Sesungguhnya perut ini adalah rumah dari segala macam bentuk penyakit. Sarangnya penyakit perut. Segala macam yang membuat orang itu sakit adalah faktor makanan yang dia makan. Apalagi kita hidup di era semuanya harus cepat, makanan-makanan cepat. Ya, fast food dengan segala macam bentuk hal-hal negatif yang dia bawa. Ya, makanan yang semuanya sudah masuk padanya berbagai macam bahan-bahan yang membuat ya tubuh kita tak sehat. Generasi mecin kata mereka. Semuanya mecin. Ya. Maka puasa ditinjau dari sisi kesehatan begitu besarnya manfaatnya. Wal himyatu ra'su ad-dawa. Sementara mengantisipasi sebelum penyakit datang itulah sebenar-benarnya inti daripada pengobatan. Al-himyah, kata mereka, al-himyatu khairun minal ilaj. Lebih baik kita menjaga diri daripada mengobati penyakit yang datang. Menjaga supaya jangan datang penyakit daripada datang penyakit mengobatinya. Maka menjaga lebih utama daripada mengobati. Dan puasa menjaga manusia dari segala macam penyakit. Ya, dari mana semua kolesterol itu naik? Dari makanan. Ya, kolesterol jahat menyumbat pembuluh-pembuluh darah. Awal-awalnya sakit punggung, sakit leher, sakit belakang. Ya, pusing kepala. Ya, kolesterol. Dari mana datangnya? Makanan. Lambat laun stroke, mati badannya. Penyakit, gudang, segala macam bentuk penyakit itu adalah perut. Dipaksa kita dengan hikmah syar'iyyah ilahiyah untuk ya menghilangkan segala macam bentuk ya makanan-makanan yang tak baik dalam tubuh ini dengan puasa. Ya.
Wala budda lil ma'idati an ta'khudha fatrat istirahatin wa istijmam. Harus perut besar ini mengambil waktu untuk istirahat. Sepanjang tahun dipakai untuk makan terus, mengolah makanannya. Dia butuh istirahat. Ba'da ta'abid tawalid ta'ami 'alaiha. Proses mengolah makanan itu bukan perkara yang gampang. Tubuh kita mencerna makanan, apalagi yang berat kita makan. Yang tak sehat kita makan. Kasihan dia. Tak pernah berhenti, terus bekerja. Ya, malam hari itu berat dia bekerja. Tatkala kita tidur mencerna makanan yang kita makan sebelum tidur itu berat, tapi dipaksanya bekerja. Maka puasa membuat istirahat lambung kita ini. Wastighaliha bi islahihi. Maka inilah masa lambung ini ya dibersihkan, diistirahatkan, siap untuk bekerja nanti dalam keadaan yang fit. Subhanallah. Semuanya harus ada diistirahatkan. Ya, mesin-mesin besar pun ada diistirahatkan. Setahun sekali diistirahatkan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, dicek, diperbaiki, semuanya. Kapal-kapal, tak berapa masa, naikkan ke dok, cek semua. Harus ada istirahat. Istirahat lambung kapan? Ketika puasa. Hadhihi nubadhun yasiratun tushiru ila syai'in min hukmillahi ta'ala wa asrarih. Dan inilah mungkin sekelumit ya perkara-perkara yang menjelaskan hikmah-hikmah yang tersimpan dalam syariat puasa. Ya. Wastiqsa'u ma yuhitu bihil aql bashari yahtaju ila tasanif mustaqillah. Kalau mau dibahas tentu membutuhkan buku khusus yang mengandung dalamnya segala hikmah puasa. Mungkin berjilid-jilid wa fadlan amma la ya'lamuhu illallah ta'ala min asal al-hakimatir rasyidah. Tentunya masih banyak lagi yang hanya Allah mengetahui keutamaannya, hikmah-hikmahnya. Puasa membuat kita jujur. Ya, kenapa? Terkontrol. Di mana-mana kita sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak bisa kita berpura-pura di depan orang. Ya, aku puasa ini, aku jalan oyong sempoyongan, kelaparan, padahal dia makan. Tak bisa. Puasa mengajarkan orang untuk jujur, merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya. Kita akan pindah kepada pembahasan hadis-hadis mengenai puasa. Jadi kitab Tafsirul Alam ini adalah merupakan kitab syarah bagi kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah kumpulan daripada hadis-hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam bab Al-Ahkam, dalam bab hukum-hukum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bi shawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu shawman falyasumhu. Rawahu Bukhari Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, janganlah kalian mendahulukan ya berpuasa sebelum datangnya Ramadan ya dengan mengerjakan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali jika seorang telah terbiasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa, melanjutkan puasanya. Hadis ini adalah larangan berpuasa bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Tak boleh dia berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan datang. Namanya adalah Yaumus Syak, puasa pada hari yang diragukan. Ya. Kata Nabi, ya, man shama yaumas syakki faqad ashabul qasim, yang berpuasa pada hari yang diragukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, maka dia telah ya bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna hadis ini, kata Syekh Abdul Bassam, Asy-Syari'ul Hakim yuridu at-tamyiza bainal ibadati wal 'adat. Wa yuridu an yumayyiza baina furudil ibadat wa nawafiliha. Di antara tujuan syariat adalah membedakan antara kebiasaan dan antara ibadah.
Ya. Dan membedakan antara ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah yang sunnah. Liyahsulal farqu baina hadza wa dzak, agar terpisah. Lidza fa innahu naha an taqaddumi syahr Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain aw nahwi dzalik. Karena itu dilarang puasa satu hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan agar berpisah antara puasa yang wajib Ramadan dan puasa yang sunnah. Kalau kita perhatikan, agar berpisah antara salat sunnah dan salat wajib, setelah salam kita dilarang langsung salat sunnah. Duduk sejenak, berzikir, setelah itu baru salat sunnah. Dan imam diperintahkan untuk berbalik agar menandakan telah selesai salat wajib, setelah itu baru salat sunnah. Larang. Ya. Agar tak bersatu antara salat wajib dan salat sunnah. Berpisah dia, ini ibadah yang berbeda. Karena itulah disuruh kita untuk berzikir dahulu. Tak boleh langsung salat sunnah. Demikian jugalah kita dilarang berpuasa 2 hari. Kenapa? Supaya berpisah antara puasa Ramadan yang wajib dan puasa sunnah. Lidza fa innahu naha an taqaddum syahr Ramadhan bisiyam yawmin aw yawmain aw nahwi dzalik. Yakuna muftiran mustahiddan li siyam syahr Ramadhan, agar orang bersiap-siap untuk puasa Ramadan. Ya, 1 hari 2 hari sebelumnya bersiap-siap menyambut puasa Ramadan. Illa man kana lahu 'adah min shaumi ka yaumil khamis aw al-itsnin, kecuali yang telah terbiasa rutinitas Kamis puasa, Senin puasa, ternyata 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari adalah hari Kamis atau hari Senin, maka dia tetap berpuasa, enggak ada masalah, sudah menjadi kebiasaannya. Qada tadayyiqi waqti, ya, atau mengganti puasa yang tersisa dan waktunya telah dekat, tak mengapa. 1 hari 2 hari sebelum Ramadan kita kerjakan puasa, ganti Ramadan yang tersisa, misalnya perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Au nadrin lazimahu falyasumhu, atau dia bernazar untuk menjalankan 1 puasa, ya, sebelum Ramadan dia ingin tunaikan kewajiban puasa nazar, tak mengapa. Li'annahu ta'allaqa bisababihi bi khilafi nafl siyamil mutlaq fa aqall ma fihi al-karahah. Karena yang tadi dibolehkan ada sebabnya. Nazar, qada, ya, kebiasaan puasa Senin dan Kamis dibolehkan, adapun puasa mutlak tak boleh. Hukumnya minimalnya makruh sampai pada haram. Ya. Maka hadis ini dalamnya ada larangan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Dan hadis ini mengandung izin kebolehan bagi orang yang telah memiliki kebiasaan rutin untuk berpuasa sunnah. Dan hikmah larangan ini adalah membedakan antara perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah, agar seseorang juga bersiap-siap menyambut puasa yang wajib. Jangan semangat, gairah, ya. Wal yakuna as-siyamu syi'ara dzalika asy-syahri al-fadil al-mumayyiz bih, agar benar-benar puasa Ramadan menjadi, ya, slogan tujuan yang ingin dia capai. Ya, kita pindah kepada hadis berikutnya. Masih ada waktu 6 menit. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, kalau kalian melihat bulan keluar maka berbukalah, berharayalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, apabila tertutupi pandangan mata kalian dengan mendung dan semacamnya, faqdurulah, maka hendaklah akan memperkirakannya. Dan yang lebih benar makna faqdurulahu, makna adalah menyempurnakan bulan. Hadis rawahu al-Bukhari Muslim. Ya. Maka apabila telah berada pada tanggal 29 Syaban, sebagaimana yang dilakukan setiap negara kaum muslimin, ada panitia yang melihat bulan. Kalau bulan tak terlihat, diputuskanlah besok tanggal 30 Syaban.
berarti lusa baru puasa. Ya, tahun ini puasa kita dengan Saudi sama puasanya, sama-sama hari Selasa. Ya, tapi beda penanggalannya. Di Saudi sana menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. 30 Sya'ban mereka jatuh pada hari Senin. Kita di sini ya tanggal 29 Sya'ban hari Senin. Jadi berbeda. Ya, berbeda matla'nya, berbeda tempat terbit bulannya. Demikian juga berhari raya. Setelah tanggal 29 Ramadan, maka panitia tim meruqyat hilal disebarkan di seluruh penjuru negeri ini, kemudian memantau. Kalau tampak bulan berarti besok 1 Syawal. Berarti bulan Ramadan hanya 29 hari. Kalau bulan tak tampak, maka disempurnakanlah puasanya 30 hari. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Karim, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang melihat bulan, hendaklah dia berpuasa, bulan hilal, sabit kecil. Dan ini menunjukkan lemahnya pendapat sebagian masyarakat, sebagian organisasi yang menjadikan standar puasanya kembali kepada hisab. Lemah. Yang benar dengan ru'yah. Itu perintah Allah dan itu perintah Nabi. Bukan dengan hisab. Ya, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Kita padakan dulu sampai di sini. Insyaallah. Kalau ada umur kita lanjutkan besok. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.